Ku blokir lama-lama yang di YouTube itu ya. Siapa tadi namanya itu? Hah? Hah? Dasar lu. Awas lu ya. Oci juga nakal. Mana ada kayak gitu Oci? Oci. Jangan kayak gitu lah Ci. Mana ada? Enggak lah. Anaknya baik kok. Ini yang di YouTube ini benar-benar cerewet. Suka-sukanya. Halo saudara. Saudara Sanak Cindo. Halo. Buka kameranya. Saudara Sanak Cindo. Halo. 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 Kok diam-diam, Bang? Ngomong dong. Ini baik kali permintaan Bang Andi. Betul. Ini kalau dinaikkan satu-satu ini bisa robek ini mulut. Tanya satu-satu, apalagi kalau diam kayak saudara Sanak ini. Macolo Indonesia. Hai Bang Juma. Hai juga Susilawati. Susilawati Putih kamu Rantang kalau di Popo. kalau di DM bilang Adinda, sekarang Susilawati. Maksudnya apa sih Bang? Dari sekte mana? Sebentar dulu Bang. Oke. Dari Kristen Bang. Kalau di DM Adinda katanya. Iya, Bang Juma ini kalau DM Dinda Santi. Apa? Oh gitu. Mau aku buktiin. Boleh. Oke, sebentar ya aku buktiin ya. Buka kamera dong. Oke, aku buka kamera bentar. Yuk, Puput. Kok Puput sih? Namanya siapa? Bentar ya. Oh, Kan ada Edis. namanya, Bang. Oh iya, istrinya Edis kah? Bukan, Bang. Jadi apa? Adeknya? Ya ngefans aja gitu Bang. Oh iya. Iya Bang. Hei. Iya, gimana? Dari Protestan Katolik? Dari Protestan. Abang mau lihat tadi itu Dinda Santi. Abang mau lihat nggak? Boleh. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita lihat cara kerjanya Sibilisis. Bisik-bisik lo ya. Apa? Bentar, ini ada aku screenshot sih. Walah nggak bisa, minimal 480. Kok nggak bisa ya Bang? Apa tuh? Ini tadi screenshotan aku nggak bisa dinaikin. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Dia DM apa rupanya? Bentar dulu. Kok nggak bisa ya? Aku ada ini loh, ada pernah kirim nomor rekening. Itu ya? Enggak, bukan. Oh, kirain. Itu baru malam kemarin. Oh ya? Oh my god. Baru hari ini kita nggak DM-an Bang. Sebelumnya kita udah. Oh my god. Jadi kita sudah akrab kali nih ceritanya. Dulunya kemarin-kemarin aku tuh dipanggil Uti katanya, tapi sekarang Dinda katanya, Dinda Santi. Oh my god. Jadi aku serius, kalau aku bisa naikin, aku ada screenshot, aku nggak bisa naikin, apa bisa ya? Akun yang mana? Akun yang ini juga. Oh ya? Pengikutnya berapa? Pengikut ini, akun aku ini. Akunku. Pengikut, cuma berapa ya? 16 atau berapa ya? Oh iya. Oke, anggap saja iya. Ya serius ini beneran, aku nggak bohong. Kalau nanti
Nanti aku screenshot lagi, mungkin entah besok aku naik lagi kalau mau ya. Iya, 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 iya. Soalnya baru hari ini kita nggak ada eman bang. Oh my god, malah saya. Oke, kita masuk kelas. Oke. Ini kelas apa ya bang ya? Ini kelas pembelajaran Bible kepada pemula dan senior. Jujur ya bang, aku tuh sebenarnya nggak pernah nonton apanya abang, channelnya abang, benar-benar nggak pernah nonton. Tapi kita tepingan gitu, aku cuma lihat VT-VT-nya aja, VT-VT orang lewat di beranda gitu. Jadi kan kita DM-an lah tuh, DM-an. Baru ini aku tertarik nih, aku pengen naik lah. Terus aku bilang, aku tuh cariin Bang Juma di sana. Terus Bang Juma bilang, ada apa Uti gitu. Dulunya dipanggil Uti. Iya, 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 iya. Dipanggil pisang berarti. Masa kayak gitu sih? Sekarang dipanggilnya Dinda Santi. Enggak bilang Dinda sayang, enggak? Dinda Santi kan itu awalnya bang, itu masih permulaan. Oh gitu. Nanti lama-lama Pak Pipo. Oke, gimana? Kita mau bahas ini atau gimana? Eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Ya terserah aja bang, aku ngikut aja soalnya aku belum pernah ikut channel ini juga. Oh yaudah, coba terangkan bagi adik ini penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu penyalib Yesus ya, berarti pelakunya itu ya? Itu orang-orang yang nggak percaya Yesus sih, nggak percaya. Artinya mereka ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan sih enggak sih, penjahat bisa jadi. Kalau menurut aku ya penjahat. Menurut aku lah. Berarti penjahat. Menurut yang lain. Berarti penjahat menghadiahkan penebusan dosa dengan mempersembahkan Yesus di salib. Menghadiahkan? Enggak. Jadi gimana dong? Mana yang betul? Kan kalau tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa Yesus disalib, ya saudari Santi ini tidak selamat. Gimana ya bilangnya ya? Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Keselamatan. Iya. Iya, betul sekali, memang kalau itu memang betul sekali. Karena kan penyaliban ini terjadi juga untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan. Bukan pahlawan. Jadi apa dong namanya? Kan dia yang menghadiahkan keselamatan dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban di atas salib. Di sana tidak ada pahlawan. Masa sih penjahat dibilang pahlawan sih? Lah, faktanya sesuatu itu dikatakan pahlawan atau penjahat, kita lihat hasilnya dan manfaatnya. Kalau dia bermanfaat bagi manusia, maka pelakunya itu adalah pahlawan. Kalau tidak bermanfaat tapi merugikan, berarti dia itu penjahat. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban itu menguntungkan atau merugikan bagi Kristen? Ya penyaliban itu keuntungan. Berarti pahlawan. Karena kan yang disebut itu kan keselamatan. Bukan pahlawan. Bukan disebut mereka itu adalah pahlawan. Iya, karena gimana dong ceritanya? Anda mendapatkan keuntungan dengan cara penyaliban. Keuntungannya kan keselamatan dari Yesus kan, bukan dari pahlawan itu. Ya, tapi kalau tanpa mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap Yesus di salib, gimana caranya dosa Anda ditebus? Ini serius. Ini versi serius bang, yang tadi versi. Ayo. Ini sebenarnya ya kalau nanti aku dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Aku nggak tahu jelasinnya sih bang. Nanti kalau aku bicara nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Gitu. Buat saudari Santi aja dulu.
selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan kemudian oleh Yesus mati di atas tiang salib. 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pekerjaannya sangat bermanfaat bagi saudari ini. Berarti mereka pahlawan atau penjahat? Mereka nggak ada pahlawan, mereka tidak pahlawan kok abang. Gimana dikatakan bukan pahlawan? Dia yang menghadiahkan keselamatan dengan mempersembahkan Yesus di atas salib. Penyalipan ini abang Juma, penyalipan ini adalah bagian dari rencana. Berarti Tuhan sudah merencanakan para pelaku penjahat ini sebagai pahlawanmu. Nah. Lalu apa? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyalipan ini bang, itu apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Gimana? Ini pemenuhan nubuat dari perjanjian lama itu tadi. Iya, nubuat. Ya udah, berarti penjahat ini dinubuatkan menjadi pahlawan untuk ada ini. Ya, ada itu bang, gimana dengan? Tidak boleh gitu, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Bukan. Gimana? Abang tahu Apa? Kenapa Kenapa Yesus disalibkan itu? Karena itu kan adalah salah satu bukti kasihnya bahwa Bapa. Melalui kasihnya Bapa terhadap umat-umat manusia. Nah sekarang ada nggak Bapak mengajarkan bunuhlah Yesus? Ya enggak. Nah, yang mau Yesus dibunuh siapa? Ya itu penjahat. tadi kan Penjahat. Sudah bagian dari rencananya Bapa itu. Makanya saya tanya, di mana tertulis rencana Bapak itu membunuh Yesus? Ditanya gini. Ayo. Kalau ditanya seperti ini ya, di mana tertulis gini ya? Jujur ya Bang, aku juga nggak ngerti lah di mana tertulis ya. Tapi yang sepengetahuan saya, yang dari dulunya saya ini adalah seorang Kristen yang mengikut-ikut ajaran Kristen ya kan. Iya, ikut-ikutan maksudnya. Iyalah. Pokoknya yang namanya seorang Kristen ya mengikuti ajaran Kristen. Iya, ajaran orang tua. Iya dong. Iyalah, ajaran siapa lagi? Coba lah. Ajaran siapa lagi? Nah sekarang pertanyaan kita kedua, lanjutan materi pendidikan kita malam ini. Oke, boleh. Iya, yang menginginkan penyaliban itu siapa? Iblis atau Tuhan? Penyaliban itu, yang menginginkan penyaliban itu enggak ada. Apa ya? Gini, masa sih? Yang menginginkan itu kan nubuatan lagi, fitnah lagi Tuhan, itu sudah nubuatan. Minta dalil nggak ada. Bukan. Gini loh Bang, tadi kan aku sudah bilang itu kan pengetahuan aku dari tadinya aku belajar. Kenapa sih Bang? Habis lu. Makanya abang dijaga, itu aja makanan aja nggak bisa dijaga, apalagi Santi, aduh. Kan konsentrasi lihat YouTube. Ayo. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yang menginginkan penyaliban itu siapa ya? Ayo. Menurut abang siapa? Iblis lah. Di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, ketika orang-orang itu datang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kau ingin membunuhku. Berarti bapak iblis yang mau membunuh Yesus. Ayo. Bukan, itu kan Yesus kan berkata sama siapa gitu? Sama orang-orang yang ingin membunuhnya. Iya, sama mereka kan. Berarti mereka itu tidak mempercayai Yesus, itu tidak mempercayai Tuhan.
Karena itulah sampai mereka ingin membunuh. Dan setelah mereka ingin membunuhnya, Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah Tapi yang sebelumnya menjadi itu- bapakmu. Iblislah yang menjadi Sebelumnya itu, bapakmu. Bang, sebelumnya itu Tuhan itu sendiri sudah tahu kalau dia itu. Iya dong, Tuhan itu kan maha tahu. Iya, makanya. Tuhan itu maha tahu. Sekarang permasalahannya, Tuhan itu maha tahu, tapi apakah Tuhan mau menghentikan kejahatan yang manusia sendiri mau lakukan? Tuhan kan tidak mengatakan, jangan jahat, jangan jahat. Enggak. Iya kan? Enggak, iya benar. Benar, Nah. benar. Karena kan karena itu tujuan penyalipan itu adalah untuk keselamatan Apa? manusia. Itu ngarang lagi. Di mana Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang benar? Gini, Bang. Sebelum ada penyalipan Yesus itu, manusia itu kan sudah berdosa tuh. Nah, ini fitnah lagi nih. Dengar Dari dulu. di mana Anda Dengar dapatkan dulu, itu? Di mana Anda dapatkan Makanya ilmu dari aku ngomong dulu, Bang. Nanti kan kalau memang dari tidak- orang tua lagi, tidak orang tua betul. lagi yang ngajarin. Dengar dulu, Bang Juma. Iya, saya Please dengar, dong. saya dengar. Jangan Siap, seperti siap, aku siap. maaf banget ya, Bang. Jangan seperti Bang Rasid yang ngomongnya itu yang kita nggak dikasih ngomong gitu, Bang. Iya, kalau saya Aku kasih ini- ngomong. Iya, aku ini baru pertama kali naik ke room ini, terus aku juga baru pertama kali nonton ya, Bang ya. Nonton Tapi jujur ya, Dek. Ini baru pertama kali. Saya bilang samamu, kalau kau pakai hijab jilbab gitu kau cantik, serius. Oh, ada fotonya, mau aku liatin, Bang. Nggak usah. Nggak usah. Ya sudah, lanjut. Aku sudah pernah jadi Islam, Bang. Iya. Udah, nggak apa-apa, nggak usah kita bahas itu masa lalu. Tapi tidak ada yang membawaku, tidak ada yang menuntunku, bahkan tidak ada yang membimbingku. Aku sendiri yang pergi ke sana. Ya udah, kalau gitu tiap malam aja naik kau sini bertanya sedetail mungkin. Ya. Nah, sekarang kita tuntaskan dulu materi malam ini. Oke, boleh. Ya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Nggak tahu lah aku, Bang. Kalau Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar nggak? Orang suci. Nah, boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tapi itu kan kalau Yesus Mulai, itu kan memang mulai. Tuh kan aku belum ngomong, udah mulai. Enggak, masalahnya firman Tuhan yang dilawan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ini orang benar, Iya. Yesus ini orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Di mana ya, Bang? Selain Yesus itu tidak ada orang yang benar. Nah, boleh nggak dibunuh? Justru karena itu. Kenapa Yesus turun ke dunia? Kenapa Yesus Nenekmu lagi yang ngajarin itu. Tuh Itu kan, ajaran nenekmu aku- lagi. Tolong dong, aku belum ngomong loh, jangan langsung dipotong. Iya, maksudku Tolong, Bang, itu- abang ini seorang ustadz kah? Iya, saya bilang nenekmu lagi yang Ini ngajarin loh, kan. Karena itu Seorang nggak ada ustadz di itu Bible. Kasih kesempatan kepada lawannya untuk berbicara gitu. Iya, Bijak silakan. loh, Bang. Harus Iya, bijak gitu. iya, Harus silakan. terima argumen Monggo, masalahnya gitu, monggo Bang. Mas, monggo. Silakan. Aku baru masih mulai ngomong, abangnya udah potong gitu. Iya, aku Nggak cuman enak bilang gitu loh pasti bicara. neneknya lagi yang ngajarin. Lanjut. Tapi nggak enak seperti itu. Coba Iya, kalau iya, abang sip. ngomong aku potong-potong terus gitu kan, abang juga nggak enak. Oke, silakan. Boleh nggak membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu pertanyaan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Yesus Dan nggak nggak boleh. ada. Dengar. Berarti Dan Yesus nggak ada, selain Yesus tidak ada orang benar di dunia. Paulus dong. Filipi 3, Gimana? Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Ayo. Itu kan dari manusia berdosa dulu. Tapi dia ngaku aku tidak bercacat. Yang suci itu Yesus. hanya Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa dibunuh kalau gitu? Itu adalah bukti kasih Bapa. Lah, di mana Bapak mengajarkan bunuhlah orang benar? Bukan, memang betul. Tapi itu sudah bagian dari rencana Bapak itu. Iya, Karena dia- kalau rencana Kenapa? Karena ada. Kenapa Yesus diturunkan gitu ke dunia? Karena apa? Kalau- Karena kan itu kalau- adalah suatu pengorbanan.
Kalau ada rencana berarti ada firman. Mana firmannya bunuhlah orang yang benar? Nggak ada, Abang. Ya nggak ada, berarti itulah aku Karena bilang gini, pasti gini, mamanya Bang. lagi yang ngajarin ini. Karena nggak ada firman Tuhan yang mana? Tolong Bang, di sini tuh antara kita loh, aku dan Abang aja dan netizen-netizen, tidak ada mama aku di sini. Iya, maksudku Jangan- kalau tidak ada firman Tuhannya. jangan disebut mamaku, jangan disebut nenekku. Kalau tidak ada Hanya firman aku dan Bang Tuhannya, Bima dan netizen sini ya. kalau tidak ada firman Tuhannya, lalu siapa yang ngajarin adik ini jadi Kristen tetangga? Dengar dulu. Aku jujur karena orang tua aku Kristen ya aku diturunkan. Nah, itulah yang ku bilang. Berarti adik ini bukan diajarin sama Tuhan. Tapi kan kita belajar dari kecil itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau belajar, mana hasil dari belajar itu bahwa Tuhan mengajarkan membunuh orang benar? Enggak ada di. Nggak ada, ya sudah, nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti membunuh Yesus itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Ya udah Bang, lanjutlah lagi Bang. Begitu, ya. Gimana? Besok kita lanjut? Besok lagi ya? Besok lagi aku naik ya Bang. Iya, silakan. Soalnya udah ada yang Iya, oke. Ya udah, makasih Silakan. banyak ya Bang waktunya. Makasih. Bang Baginda. Siap.